Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya dengan syukur yang sedalam-dalamnya, yang telah memudahkan pelaksanaan daurah pembekalan bulan Ramadan kali ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada para asatidzah yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan mereka belajar. Dan juga terima kasih kepada panitia daurah yang tergabung di dalam website ngaji online, yang telah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan daurah kali ini. Dan juga kepada para saudara kami, para pendengar dimanapun antum berada, yang mau memenuhi undangan kami untuk menghadiri daurah kali ini. Dan semoga Allah SWT memberikan kita keikhlasan dan niat yang lurus kepada kita semua, dan menerima dari kita usaha kita. Dan kita juga memohon kepada Allah supaya pelaksanaan daurah pembekalan Ramadan kali ini lancar sampai selesai dan memberikan manfaat bagi semuanya. Karena tidak lain, tujuan daurah kali ini adalah supaya kita bisa menjalani ketaatan di bulan yang agung yang akan datang ini dengan niat yang baik, dengan semangat yang tinggi, dan juga dengan amalan yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan tema pertama dalam daurah kali ini adalah tentang menyambut bulan 1000 bulan. Maksudnya adalah bulan Ramadan, yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan insyaallah tidak samar bagi antum semuanya kenapa kita jadikan tema ini adalah tema yang pertama. Adapun poin-poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah 4 poin. Yang pertama adalah tentang kegembiraan di dalam menyambut bulan
Ramadan. Kemudian yang kedua adalah keutamaan bulan Ramadan. Yang ketiga, kesungguhan di dalam beramal di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah sebagian dari hadis-hadis dhaif atau lemah yang berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, dan juga keutamaan berpuasa. Poin yang pertama yaitu tentang kegembiraan seorang muslim di dalam menyambut bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepertinya baru kemarin kita meninggalkan bulan Ramadan, dan tidak terasa ternyata kita sudah mau memasuki dan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang baru. Demikianlah waktu begitu cepat berlalu dan begitu cepat berjalan, sehingga setahun yang kita lalui seakan-akan hanya sekejap mata. Di dalam yang demikian itu hendaklah ada pelajaran yang bisa diambil oleh orang yang beriman, sehingga dia bisa memanfaatkan waktu yang sebentar ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam apa? Di dalam kebaikan dan juga amal saleh. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati untuk menaati kebenaran dan saling menasihati untuk bersabar. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Bisr, bahwasanya A'rabiyan qala ya Rasulullah, man khairun nas? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Dari Abdullah ibnu Bisr radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Maka beliau mengatakan, orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi bertambahnya umur seseorang hendaklah diiringi dengan baiknya amal dia. Dan ini adalah kebahagiaan seseorang bertambah umurnya dan diiringi dengan amal yang baik. Adapun kalau bertambah umur seseorang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akan tetapi tidak disertai dengan perbaikan amal, bahkan justru malah semakin jelek amalannya, maka ini adalah musibah dan bukan nikmat. Oleh karena itu, sampainya kita insyaallah pada bulan Ramadan tahun ini adalah sebuah kenikmatan yang besar dan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah Allah berikan kemampuan. Oleh karena itu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang kedatangan bulan Ramadan, beliau memberi kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan menyebutkan bagi mereka beberapa keutamaan bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang berbarakah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kita atau atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Dibuka di dalamnya pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terharamkan dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah terharamkan. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah ketika mensyarah atau menerangkan hadis ini, kaifa la yabshur al-mu'min bi fathi abwabil jinan wa kaifa la yabshur al-mudhnib bi ghalqi abwabin niran, kaifa la yabshur al-aqil bi waqtin yughallu fihi syaitan, min aina yushbihu hadha zamana zamanun. Yang artinya, bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan dibukanya pintu-pintu surga, dan bagaimana orang yang berdosa tidak bergembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan bagaimana orang yang berakal tidak bergembira dengan waktu yang dibelenggu di dalamnya setan-setan. Waktu apa lagi, kata beliau, yang menyamai waktu ini. Oleh karena itu, ada pertama di dalam menyambut Ramadan kali ini adalah hendaknya seorang muslim merasa bergembira, senang, merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, dan bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan taubat kepada hamba-hambanya, bulan tempat memperbaiki diri, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah kalian bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat yang ke-58. Itu adalah poin yang pertama, yaitu kegembiraan dan kebahagiaan seorang muslim di dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian poin yang kedua adalah tentang beberapa keutamaan dari bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama, bahwasanya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu setan-setan. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu jahannam dan dibelenggu setan-setan. Makna hadis ini dijelaskan oleh Al-Iyad yang dinukil ucapannya oleh
Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini ada kemungkinan memiliki makna yang hakiki atau makna yang maknawi. Yang hakiki maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwasanya surga benar-benar pintunya dibuka dan neraka benar-benar pintunya ditutup, dan setan benar-benar mereka dibelenggu. Adapun maknawi maksudnya adalah dibuka pintu-pintu surga, yaitu karena banyaknya pahala, banyaknya amal soleh yang dikerjakan, dan banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh di bulan Ramadan, dan ditutupnya pintu neraka yaitu karena sedikitnya orang yang berbuat maksiat pada bulan Ramadan dan sibuknya manusia dengan kebaikan, dan dibelenggu setan-setan maksudnya adalah mereka tidak leluasa di bulan Ramadan di dalam menggoda manusia sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Dan makna yang pertama yaitu makna yang hakiki, ini diambil oleh sebagian ulama seperti Al-Qurtubi. Adapun makna yang kedua yaitu makna yang maknawi, maka ini juga ada yang mengatakan seperti itu dari para ulama, di antaranya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, wa innama tuftahu abwabul jannah fi hadzal syahr likathratil a'mal as-salihah wa targhiban lil 'amilin wa tughlaqu abwabun nar liqillatil ma'asi min ahlil iman wa tusfadu atau tusaffadu asyayatin fatughallu fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya dibukanya pintu-pintu surga pada bulan ini adalah karena banyaknya amal soleh, dan untuk menyemangati orang-orang yang beramal, dan ditutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya kemaksiatan dari orang-orang yang beriman, dan dibelenggu setan-setan maka tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana leluasanya dia di bulan-bulan yang lain. Jadi wallahu alam mana yang benar, karena keduanya memiliki kemungkinan sebagaimana yang diucapkan oleh Ayat rahimahullah. Mungkin di antara kita ada salah seorang yang bertanya, kalau seandainya setan itu dibelenggu secara hakiki, ya, kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Maka jawabannya di antaranya yang pertama, yang dimaksud dengan setan yang dibelenggu adalah setan yang ganas. Jadi setan ada yang ganas, ada yang tidak ganas, dan yang dibelenggu ini adalah yang ganas, sebagaimana datang di dalam sebagian riwayat dari hadis ini. Dalam riwayat tersebut disebutkan maradatus syayatin, setan yang marid, ya, setan yang ganas. Atau jawabannya yang kedua, munculnya kemaksiatan itu bukan hanya dari faktor setan, akan tapi kadang terjadi karena faktor yang lain. Ya, di antaranya adalah jiwa yang jahat atau faktor dari setan dari kalangan manusia. Dua jawaban ini bisa kita lihat di dalam Fathul Bari jilid yang keempat halaman 114. Ya, di antaranya disebutkan dua jawaban ini, nanti bisa dilihat kembali. Kemudian keutamaan yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran yang agung, yang merupakan kitab suci kita, ini adalah petunjuk, rahmat, dan sekaligus kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah telah mengeluarkan dengan Al-Quran siapa yang Dia kehendaki dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan dengan kitab ini pula lah Allah SWT
menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang terang. Dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang tersebut dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Jadi orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan di antara 12 bulan untuk menurunkan kitab suci yang agung ini. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Qur'an, di dalam malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini hanya ada di dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya, telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang terakhir ini, "Yamdahu ta'ala syahras siyam min baini sa'ir syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna liinzalil Qur'anil azim." Allah Subhanahu wa taala telah memuji bulan puasa di antara berbagai bulan dengan dipilih untuk menurunkan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuji bulan puasa di antara berbagai bulan dengan apa? Dengan dipilih untuk menurunkan Al-Qur'an. Dan berkata Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsirnya, "Huwa syahru Ramadan asy-syahrul 'azim alladzi qad hasala lakum fihi minallahi al-fadlul 'azim wa huwa al-Qur'anul Karim al-mustamilu 'alal hidayati li masalihikum ad-diniyah wa dunyawiyah." Yang artinya dia adalah bulan Ramadan, bulan yang agung yang telah terjadi di dalamnya karunia yang besar, yaitu Al-Qur'an Al-Azim yang mengandung petunjuk untuk kebaikan kalian di dalam agama kalian maupun di dalam dunia kalian. Oleh karena itu ini termasuk keutamaan bulan Ramadan karena diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan para salaf menyebutkan yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an di sini adalah turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya, turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan bisa dilihat ya ucapan-ucapan mereka di dalam tafsir At-Tabari ketika beliau menafsirkan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Adapun turunnya Al-Qur'an dari langit dunia ke dunia kepada Rasulullah SAW, maka ini turun secara berangsur-angsur. Turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Kemudian keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan di dalam bulan puasa atau di dalam bulan Ramadan ini
sebuah ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa. Sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan umat Islam wajib untuk berpuasa. Kapan berpuasanya? Diterangkan di dalam ayat setelahnya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puasa ini adalah pada bulan Ramadan. Ya, puasa yang telah diwajibkan ini Allah pilih bulan Ramadan untuk berpuasa bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Yang artinya dibangun Islam ini di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan juga berpuasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan yang telah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah ini adalah salah satu rukun Islam yang telah tetap kewajibannya di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, bahkan ijma'. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan ini, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam. Nah, kemudian di sana telah datang hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Berkata At-Tibi ketika beliau mensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan iman dan juga wahtisaban, beliau mengatakan, yakni bil iman al-i'tiqada bihaqqiyati fardiyati shaumi hadha syahr lal khauf wal istihya' minan nas min ghairi i'tiqadin bi ta'zimi hadha syahr wal ihtisab talabut thawabi minallahil karim. Beliau mengatakan yang artinya maksud dengan iman, ya, imanan maksudnya adalah apa? Yaitu keyakinan, kepercayaan dengan kebenaran kewajiban puasa pada bulan ini, bukan karena takut atau malu dari manusia, tanpa meyakini keagungan bulan ini. Jadi yang dimaksud dengan imanan yaitu kita yakin dan percaya dengan kebenaran kewajiban puasa. Jadi puasa Ramadan ini benar-benar wajib bagi kita. Bukan karena apa? Bukan karena takut atau malu kepada manusia. Dan yang dimaksud dengan ihtisab yaitu berpuasa karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ya. Jadi berpuasa karena mengharap pahala dari Allah. Itu adalah salah satu dari keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala Allah kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnah wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fammi sha'im atyabu indallahi min rihil misk lis-sha'im farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata, ya Allah berkata, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, maka puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai, dan jika salah seorang kalian berpuasa, maka janganlah berbicara jorok dan janganlah dia bersuara keras. Kalau salah seorang mencelanya atau mau berkelahi dengannya, maka hendaklah dia katakan, aku sedang berpuasa. Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misk. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berpuasa, berbuka, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini disebutkan beberapa keutamaan puasa. Yang pertama adalah bahwasanya Allah SWT mengkhususkan puasa di antara sekian banyak amalan. Karena setiap amalan itu mungkin masuk di dalamnya riya. Akan tetapi puasa tidak demikian. Karena orang yang berpuasa, meskipun dia dalam keadaan sendiri, tidak dilihat orang, maka dia tidak akan makan dan juga tidak akan minum. Karena dia tahu bahwasanya di sana ada Allah SWT yang melihat apa yang dia lakukan. Dan orang yang seperti ini berarti dia tidak meninggalkan makan dan minum tersebut kecuali karena Allah SWT. Siamnya adalah karena Allah SWT. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah SWT membalas orang yang berpuasa dengan pahala yang besar. Ya, amalan yang lain, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Sampai kelipatan yang banyak. Ya, disebutkan dengan bilangan. Adapun puasa, maka Allah SWT sandarkan pahalanya kepada dirinya tanpa dibatasi dengan bilangan. Kemudian yang ketiga, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya puasa adalah perisai. Ya, ada yang mengatakan perisai dari dosa dan juga perbuatan yang sia-sia. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan perisai di sini adalah perisai dari api neraka. Kemudian yang keempat, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi daripada bau minyak misk. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka. Karena apa? Karena telah menyempurnakan ibadah dan juga telah diperbolehkan baginya apa-apa yang sebelumnya dilarang, seperti makan, minum atau menggauli istrinya. Dan juga kegembiraan ketika bertemu Allah, karena melihat pahala yang besar yang telah Allah janjikan kepadanya dahulu ketika dia di dunia. Namun saudara-saudara sekalian, pahala yang besar bagi orang yang berpuasa ini tidak didapatkan kecuali bagi orang yang melaksanakan puasa dengan mengindahkan adab-adabnya. Jadi enggak semua orang yang berpuasa bisa mendapatkan pahala ini. Siapa yang mendapatkan? Yaitu orang yang berpuasa dan juga memperhatikan adab-adab berpuasa. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, yang keempat adalah bahwasanya di bulan ini disyariatkan bagi kita salat tarawih. Ya, salat tarawih atau qiyamul lail secara berjamaah di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail atau salat malam di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan pada hadis ini adalah tarawih yang kita lakukan pada bulan, yang kita namakan tarawih, yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan salat tarawih secara terperinci, insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Firanda hafizahullah pada esok hari insyaallah. Kemudian keutamaan selanjutnya yang kelima adalah bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan di awal, yang di situ adalah fadlillahi fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Bagi Allah di dalam bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terharamkan dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah terharamkan. Adapun perincian tentang masalah malam Lailatul Qadar, maka insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim hafizahullah, yang insyaallah akan membahas tentang itikaf dan adab-adabnya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya di dalam bulan ini ada pembebasan dari neraka. Ada pembebasan dari neraka. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Yang artinya, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan yang demikian itu adalah setiap malam, dan yang demikian itu adalah setiap malam. Makna hadis ini, wallahu alam, orang yang berdosa yang seharusnya berat mendapatkan azab di neraka itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam di antara malam-malam Ramadan, sehingga dia tidak masuk neraka. Nah, jadi seharusnya dia berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, cuma dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni. Dan tentunya di sana ada sebab kenapa seseorang dibebaskan. Ya, di antara sebab utamanya adalah dia bertobat dengan taubat yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan taubat yang memenuhi syarat. Dan juga di antara sebab utamanya adalah karena dia beramal saleh yang memenuhi syarat, yaitu dengan ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dari kabar ini, bahwasanya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka pada bulan Ramadan adalah supaya kita ini mau beramal, ya, mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini termasuk orang yang dibebaskan dari neraka. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang terakhir adalah umrah di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan ibadah atau mendapatkan pahala haji. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang wanita Ansar, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah." Beliau mengatakan, jika datang bulan Ramadan, maka hendaklah engkau umrah, karena umrah di dalam bulan ini setara dengan haji. Setara dengan haji. Apa yang dimaksud dengan setara dengan haji? Apakah orang yang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan kemudian
dia tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji kalau dia mampu. Hal ini diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, ai taqumu maqamaha fis thawab la annaha ta'diluha fi kulli syai' bi annahu law kana 'alaihi hajjah fa'tamara fi Ramadan la tujzi'uhu anil hajjah. Yaitu, kata beliau, setara dengan haji dalam pahala. Ya, setara dengan haji dalam pahala, bukan menyamainya di dalam berbagai segi. Oleh karena itu, seandainya dia berkewajiban haji, ya, punya kewajiban untuk berhaji, kemudian dia umrah di bulan Ramadan, maka umrah tersebut tidak mencukupi hajinya. Ya, jadi setara di sini maksudnya adalah setara dalam pahala, dalam ganjaran, bukan setara dalam segala segi. Nah, bukan setara dalam segala segi. Baik, itu adalah beberapa keutamaan bulan Ramadan. Dan poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan adalah, setelah kita mengetahui tentang beberapa keutamaan bulan Ramadan, maka kita ingin memberikan anjuran supaya kita ini bersungguh-sungguh di dalam beramal di bulan Ramadan ini. Para pendengar sekalian, marilah ya kita bersama-sama membulatkan tekad kita, niat kita untuk mengisi Ramadan tahun ini dengan memperbanyak ketaatan dan juga meninggalkan kemaksiatan. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat, dan manfaatkanlah benar-benar bulan ini untuk mencari ampunan Allah dan mendapatkan ridhonya, dengan menggunakan bulan ini untuk menambah amal saleh kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jangan sampai Ramadan yang akan datang ini nanti meninggalkan kita, sedangkan kita dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang demikian itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW telah mendoakan orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan ini dengan kehinaan. Ya, Rasulullah SAW telah mendoakan orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan ini dengan kehinaan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawah al-kibara falam yudkhilahul jannah." Yang artinya, terhina seseorang yang aku disebutkan di sisinya kemudian tidak bersolawat atasku, dan terhina orang yang datang Ramadan kemudian pergi Ramadan tersebut sementara dia belum diampuni. Dan sungguh terhina orang yang kedua orang tuanya menemui hari tua di sisinya, kemudian keduanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkata Syekh Al-Albani hasan sahih. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan terhina tiga golongan ini. Di antaranya adalah orang yang menemui bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu pergi meninggalkan dia sementara dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban, berkata Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib hasan sahih, bahwasanya Rasulullah SAW naik mimbar dan beliau berkata, amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, sesungguhnya engkau
sesungguhnya engkau naik mimbar, kemudian engkau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Jibril mendatangi aku dan berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan tidak diampuni, maka dia akan masuk neraka dan akan dijauhkan oleh Allah. Maka katakanlah amin. Maka aku pun mengatakan amin, dan seterusnya. Jadi dalam hadis ini, datang Jibril kepada Rasulullah SAW dan berdoa kejelekan bagi orang yang mendapati bulan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kemudian beliau, yaitu Jibril, menyuruh Rasulullah SAW untuk mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah. Ya, jadi dalam hadis ini Rasul dari malaikat dan juga Rasul dari manusia, dan Jibril adalah sebaik-baik malaikat dan Rasul adalah sebaik-baik Rasul, mendoakan kejelekan bagi orang yang mendapati bulan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang dimaksud dengan roghima anfun di dalam hadis tadi maksudnya adalah kehinaan dan juga kerendahan dan juga kenistaan bagi orang yang demikian sifatnya. Berkata Al-Munawi, beliau mengatakan yang artinya, sungguh terhina orang yang sudah tahu bahwasanya kalau dia menahan dirinya dari syahwat dalam sebulan setiap tahunnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan di dalamnya berupa puasa dan sholat malam, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian dia meremehkan dan tidak mengerjakannya sampai selesai bulan Ramadan dan juga pergi. Maka barang siapa yang menemukan kesempatan yang agung dengan melaksanakan amal saleh di dalamnya karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Dan barang siapa yang tidak mengagungkan bulan Ramadan ini, maka Allah akan menghinakannya. Demikian ucapan beliau. Bagaimana tidak terhina dan tidak rendah orang yang bisa mendapatkan kesempatan emas untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah dengan cara yang mudah, yang banyak pilihan dan banyak teman-temannya, karena dia tidak berpuasa sendiri, tidak tarawih sendiri, tapi ini diwajibkan bagi dan disyariatkan bagi seluruh kaum muslimin. Dan hal-hal yang mendorong untuk berbuat jelek pada bulan Ramadan ini terbatas. Dalam sebuah hadis tadi yang sudah kita sebutkan, barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Malamnya kalau dia sholat tarawih karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian selesai bulan Ramadan dengan keutamaan yang banyak ini, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka bagaimana ya orang yang seperti ini akan bisa mendapatkan ampunan di bulan yang lain? Ya. Kalau ketika waktu yang di situ banyak kesempatan bagi dia untuk memperbaiki diri, banyak kesempatan untuk bisa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, ternyata dia tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut. Akan tapi puasanya sama dengan kalau dia tidak berpuasa. Malamnya sama ketika dia di selain bulan Ramadan, bahkan kadang lebih jelek daripada di bulan Ramadan, daripada di selain bulan Ramadan. Ya, kalau amalannya di bulan Ramadan maupun selain di bulan Ramadan sama saja atau bahkan lebih jelek ketika di bulan Ramadan, ya, maka bagaimana orang yang seperti ini akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah? Sebagian mengatakan kalau air yang banyak sebanyak air laut tidak bisa membersihkan seseorang, maka bagaimana air yang sekolah bisa membersihkan dia? Ya. Oleh karena itu hendaklah kita perhatikan hadis ini
dan hendaklah kita bersungguh-sungguh ya, di dalam bulan Ramadan yang akan datang ini, dan kita sambut dengan gembira ya bulan Ramadan ini dengan berbagai persiapan, baik persiapan lahir maupun persiapan batin. Di antaranya adalah dengan persiapan ilmu, yaitu dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, entah itu tentang hukum-hukum puasa, tentang syarat-syarat puasa, adab-adab ketika beribadah ketika di bulan Ramadan ya, apa amalan yang terbaik di bulan Ramadan, dan seterusnya, sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan ya, dan kemudian di dalam segala amal kebaikan, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk menyambut bulan yang suci ini. Kemudian di akhir pertemuan kali ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian tentang sebagian hadis-hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama yang berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan, yang berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan, dan juga berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan puasa. Yang pertama adalah hadis yang panjang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang ini adalah hadis yang panjang sekali lagi, yang diriwayatkan oleh Al-Harith di dalam musnadnya, dan juga Ibnu Huzaimah dan Ibnu Adi di dalam Al-Kamil dan lain-lain. Dan hadis ini dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, hadza haditsun munkar. Jadi hadisnya hadis munkar menurut beliau. Dan dikatakan juga oleh Syekh Al-Albani bahwasanya hadis ini munkar, dan Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Langsung saja saya sebutkan isi dari hadis ini. Jadi dalam hadis ini disebutkan keutamaan-keutamaan Ramadan dan juga puasa. Di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang memang ada dalilnya atau maknanya benar. Tapi di situ juga dicampur dengan keutamaan-keutamaan yang tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkannya. Adapun keutamaan-keutamaan di dalam hadis yang panjang ini, yang di sana ada dalil lain yang menguatkan, adalah bahwasanya bulan ini adalah bulan yang agung. Kemudian juga di dalamnya dikatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang berbarokah. Kemudian dikatakan di situ bahwasanya bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dikatakan di situ bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan sabar pahalanya surga. Dan dia adalah bulan yang di situ kaum muslimin saling membantu. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya Allah menjadikan berpuasa pada bulan Ramadan ini wajib. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya salat malam di dalam bulan Ramadannya adalah sunnah. Dan di situ disebutkan barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia memiliki pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Itu adalah beberapa kalimat atau keutamaan yang ada dalam hadis ini, yang memang di sana ada dalil lain yang menguatkan tentang keutamaan ini. Namun di sana ada beberapa kalimat yang menunjukkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, akan tapi tidak ada hadis yang lain yang menguatkan tentang keutamaan ini. Sebagaimana di dalam hadis yang panjang ini disebutkan, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan itu dengan amal kebaikan yang sunnah, yang mustahab, maka seperti orang yang mengerjakan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Ya, barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia seperti orang yang mengerjakan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Kemudian di dalamnya, barang siapa yang mengerjakan amalan yang wajib di bulan Ramadan, maka dia seperti orang yang mengerjakan 70 amalan wajib di bulan selain bulan Ramadan.
Jadi 70 kali lipat. Barang siapa yang mengerjakan sekali kewajiban di bulan Ramadan, maka maka dia mendapatkan pahala 70 kali mengerjakan amalan wajib tersebut di selain bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis ini pula disebutkan hal yang juga tidak ada hadis lain yang menguatkan, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa maka diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Ini saya tidak tahu di sana apakah ada hadis yang menguatkan tentang kalimat ini, tapi setahu saya tidak ada. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini awalnya adalah rahmat dan tengahnya adalah ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ya. Jadi ada perincian dalam hadis ini, dalam hadis yang mungkar ini disebutkan bahwasanya awal bulan Ramadan adalah rahmat dan tengahnya adalah ampunan maghfirah dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ya. Jadi keutamaan ini datang dalam hadis yang mungkar ini, perlu diketahui. Namun yang benar wallahu alam, jadi bulan Ramadan semuanya adalah rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Jadi tidak dibatasi sebagaimana dalam hadis yang mungkar ini, ya. Akan tapi seluruh hari-hari di bulan Ramadan adalah rahmat dan ampunan dan juga pembebasan dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian tadi disebutkan, "Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailah." Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan itu adalah setiap malam. Ya, bukan hanya di akhir Ramadan. Kemudian di dalam hadis mungkar ini juga disebutkan, barang siapa yang meringankan budaknya ketika Ramadan, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskan dari api neraka. Ya. Barang siapa yang meringankan budaknya, maksudnya diberi keringanan dalam pekerjaan. Kalau di luar Ramadan mungkin diberi pekerjaan yang agak berat, maka karena datang Ramadan dia diringankan. Dalam hadis yang mungkar ini disebutkan, barang siapa yang meringankan budaknya ketika Ramadan, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskan dia dari neraka. Ya. Namun tidak diingkari bahwasanya hendaknya orang yang memiliki budak muslim mukmin ketika datang bulan Ramadan adalah dia ringankan supaya dia bisa beribadah puasa dengan baik. Tapi kalau dinisbatkan keutamaan ini kepada Rasulullah SAW, maka sudah kita katakan bahwasanya hadis ini dimungkarkan oleh sebagian ulama. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan juga, dalam hadis yang mungkar ini disebutkan juga bahwasanya barang siapa yang membuat kenyang orang yang berpuasa, maka Allah akan memberi minum dia dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak akan haus sampai masuk ke dalam surga. Itu adalah beberapa keutamaan puasa dan juga Ramadan. Di dalam hadis yang mungkar ini, yang setahu saya itu tidak ada hadis-hadis yang tetap dari Rasulullah SAW yang menguatkan tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, lalu kenapa kita tidak mengambil yang sahih dari hadis ini? Maksudnya keutamaan-keutamaan yang sahih dari hadis ini dan kita tinggalkan yang tidak sahih. Maka kita katakan, kalau memang kita mau mengambil yang sahih, maka kita ambil dari hadis yang sahih sekalian. Ya, kalau kita memang ingin mengamalkan keutamaan-keutamaan yang sahih yang ada di dalam hadis ini, maka kita langsung mengambil hadis yang sahih yang isinya tentang keutamaan ini. Kemudian hadis yang kedua adalah sebuah hadis yang isinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umatku diberi 5 keutamaan di bulan Ramadan. Ya, umatku diberi 5 keutamaan di bulan Ramadan. Belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya.
bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak wangi misek. Dan malaikat senantiasa memohon ampun untuk mereka sampai berbuka. Dan dibelenggu setan-setan yang ganas, maka mereka tidak sebebas seperti selain Ramadan. Allah menghiasi surganya setiap hari, kemudian berkata, hampir hamba-hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan juga gangguan, dan diampuni dosa mereka di malam terakhir. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Maka beliau bersabda, bukan, akan tapi orang yang beramal disempurnakan pahalanya ketika sudah menyelesaikan amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Harits di dalam musnadnya, dan juga Ibnu Syahin di dalam Fadhail Syahri Ramadan, Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan lain-lain, dan Syekh Al-Albani di dalam Dhaif Targhib wa Tarhib mengatakan dhaifun jiddan, ya, sangat lemah sekali. Dan di dalam dhaifah beliau mengatakan dhaif, ya, lemah. Jadi dalam hadis ini memang ada kalimat yang ada dalilnya atau maknanya benar. Seperti disebutkan dalam hadis ini, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak wangi misek. Ini sudah kita sebutkan bahwasanya memang di sana ada dalil yang tetap dari Rasulullah SAW tentang keutamaan ini. Kemudian dalam hadis ini juga yang dhaif jiddan ini menurut Syekh Al-Albani, ini di dalamnya juga ada keutamaan, yaitu dibelenggunya setan-setan yang ganas. Dan ini sudah ada asalnya di dalam hadis Bukhari dan Muslim, yaitu dibelenggunya setan-setan. Jadi ada dua keutamaan dalam hadis ini yang memang ada dalil yang mencocoki dan menguatkan keutamaan ini. Namun di sana atau di dalam hadis yang dhaif jiddan ini menurut Syekh Al-Albani, ini juga ada keutamaan-keutamaan yang sepengetahuan saya tidak ada dalil yang sahih yang menguatkan tentang keutamaannya, dan juga maknanya tidak benar. Di antaranya yang pertama, bahwasanya malaikat senantiasa memohon ampun untuk mereka sampai berbuka. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya malaikat senantiasa memohon ampun, istighfar untuk orang-orang yang berbuka sampai orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Ini saya tidak tahu dalil yang sahih yang menguatkannya. Cuma dalam Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malaikat itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman secara umum. Ya. Orang yang beriman secara umum baik dalam keadaan berpuasa maupun tidak dalam keadaan berpuasa. Namun pernyataan bahwasanya mereka, yaitu para malaikat, memohon ampun dalam hadis ini dan dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka, maka sekali lagi saya tidak tahu tentang hadis yang menguatkan tentang keutamaan ini. Kemudian yang kedua, di dalamnya juga disebutkan bahwasanya Allah menghiasi surganya setiap hari. Kemudian berkata, hampir hamba-hambaku yang saleh dibebaskan dari beban dan juga gangguan. Ya, di sini disebutkan di antara keutamaan bulan Ramadan bahwasanya Allah menghiasi surganya setiap hari. Kemudian berkata, hampir hamba-hambaku yang saleh dibebaskan dari beban dan juga gangguan. Ini saya tidak tahu dalil yang sahih yang menguatkan makna ini. Namun tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang beriman, maka surga adalah tempat peristirahatan terakhir bagi mereka. Ya, surga adalah tempat peristirahatan yang terakhir bagi mereka, yang di situ mereka hanya akan mendapatkan kenikmatan dan tidak ada di dalamnya beban dan juga gangguan lagi sebagaimana mereka di dunia. Namun apakah benar Allah SWT menghiasi surga setiap hari di bulan Ramadan dan mengatakan bahasanya hampir hamba-hambaku yang saleh dibebaskan dari beban dan juga gangguan? Maka ini perlu dalil yang sahih. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan diampuni dosa mereka di malam yang terakhir. Diampuni dosa mereka di malam yang terakhir. Ini juga saya tidak tahu hadis yang sahih yang menguatkannya. Namun
memang kita berharap semoga orang yang bagus di dalam beramal di dalam bulan Ramadan, kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi apakah ini hanya terjadi di malam terakhir? Ya, sementara Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan ya karena iman dan juga karena mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan ini terjadi, dan puasa Ramadan terjadi tiap hari pada bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan juga ihtisab, ia mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu, dan ini setiap malam. Jadi pengkhususan bahwasanya mereka diampuni hanya di malam terakhir, wallahu alam, saya tidak tahu dalil yang sahih yang menguatkannya. Kemudian hadis yang ketiga yang didhaifkan oleh sebagian ulama adalah hadis yang berbunyi sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa, kemudian Tabrani dalam Al-Awsat, Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, dengan sanad yang dhaif sebagaimana diucapkan oleh Al-Iraqi. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Dhaifah, dhaif. Jadi hadisnya lemah menurut beliau. Jadi hadis yang berbunyi berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, ini adalah hadis yang lemah menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga sebelumnya adalah Al-Iraqi ketika mentakhrij Al-Ihya. Namun tidak kita ingkari bahwasanya riset kedokteran memang membuktikan bahwasanya puasa ini memang menyehatkan. Ya. Dan ini tidak mengherankan karena memang syariat Islam ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Jadi Allah mensyariatkan sesuatu itu dengan hikmah, ya, dengan kebijaksanaan. Namun apakah boleh kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sumu tasihhu, ya, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat? Tidak boleh kita mengatakan itu kecuali memang ada bayinah, ada keterangan, memang hadisnya sahih. Ya. Kemudian bolehkah kita berpuasa dengan niat supaya sehat? Jawabannya tidak. Ya, namun kita berpuasa karena mengharap pahala dari Allah dan juga mengerjakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat, dalam hadis yang keempat ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala marad, lam yaqdihi shaumud dahr wa in shamahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa udzur dan tanpa sakit, maka tidak akan bisa mengqadha'nya meskipun puasa selama-lamanya. Ya, meskipun puasa selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari mu'allaqan, ya, tanpa sanad sampai Abu Hurairah. Bisighati, dengan sighah tanpa dijazm, artinya tanpa dipastikan oleh beliau. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh beliau dalam sahihnya secara mu'allaq ada dua. Ada yang majzum, ada yang ghairu majzum, ada yang dipastikan kesahihannya dan ada yang tidak dipastikan kesahihannya. Oleh karena itu di situ disebutkan oleh beliau, oleh Imam Bukhari, beliau katakan wa yudhkar an Abi Hurairah raf'uhu, dan disebutkan dari Abu Hurairah rafa'nya. Jadi beliau mengatakan wa yudhkar, dan disebutkan. Ini mengisyaratkan bahwasanya di dalam hadis ini ada kelemahan. Ya, mengisyaratkan bahwasanya di dalam hadis ini ada kelemahan. Dan hadis ini disambung sanadnya oleh At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan juga Nasa'i. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya dalam hadis ini ada 3 penyakit. Ya, di dalam hadis ini ada 3 penyakit. Kemudian
hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhaif Targhib wa Tarhib. Nah, jadi ini adalah hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, "Shamtus shaim tasbih, wa naumuhu ibadah, wa du'auhu mustajab, wa amaluhu mudha'af." Rasulullah SAW bersabda, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, dan tidurnya adalah ibadah, dan doanya adalah mustajab, dan amalannya dilipatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shakr di dalam Masyikhahnya, dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, dan beliau mengatakan di dalam Ad-Dhaifah, dhaifun jiddan. Jadi hadisnya lemah sekali. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan beberapa keutamaan orang yang berpuasa, yaitu apa? Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Dalam hadis yang dhaif jiddan ini, yang lemah sekali ini, disebutkan bahwasanya diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih, dan tidurnya adalah ibadah, dan doanya adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah, dan amalannya dilipatkan. Artinya dilipatkan pahalanya. Setahu saya, orang yang berpuasa dalam keadaan ibadah, orang yang berpuasa ini dalam keadaan ibadah, entah dia dalam keadaan tidur atau dalam keadaan bangun, karena dia sedang melaksanakan puasa. Ya, jadi tidak ada kekhususan dia dalam keadaan tidur itu ibadah atau dia dalam keadaan tidur itu ibadah. Jadi orang yang berpuasa itu dalam keadaan ibadah, dia dalam keadaan bangun maupun dalam keadaan tidur. Namun bolehkah kita katakan bahasanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah? Artinya tidurnya setiap orang yang berpuasa itu adalah ibadah khusus. Ya, ini perlu dalil yang sahih. Ya. Kemudian bolehkah kita katakan bahwasanya diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih? Ya, ini perlu dalil yang sahih. Jadi orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa, kalau dia diam karena Allah dan tidur karena Allah, maka itu ibadah. Ya, secara umum, ya, meskipun dia tidak berpuasa, kalau dia diam karena Allah dan tidur karena Allah untuk menguatkan dia dalam beribadah, maka itu termasuk ibadah. Tapi kalau dikhususkan bahasanya diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih dan tidurnya adalah ibadah, maka ini perlu dalil yang sahih. Adapun kalimat di dalam hadis ini, doanya adalah mustajab, maka ini ada hadis yang sahih lafadznya yang disahihkan oleh Al-Albani dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la turaddu da'watu thalathatun la turaddu da'watuhu al-imamul adil was-shaim hina yuftir wa da'watul mazlum. 3 golongan yang tidak ditolak doanya, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, dan orang yang berpuasa ketika dia iftar, ketika dia berbuka. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah, hatta yuftir, sampai dia iftar. Artinya dalam keadaan berpuasa doanya juga mustajab. Ketika dia berbuka doanya juga mustajab. Wa da'watul mazlum, dan juga doanya orang yang terampuni. Ini lafaz ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan bisa dilihat dalam Sahihah nomor yang ke-590 596. Adapun kalimat di dalam hadis ini yang berbunyi wa amaluhu mudha'af, bahwasanya amalan di dalam bulan Ramadan ini dilipatkan,
mungkin ini masuk di dalam kaidah bahasanya setiap amalan yang ada di dalam waktu yang mulia maka pahalanya lebih daripada amalan yang dilakukan pada waktu yang biasa. Wallahu alam. Kemudian ada hadis yang terakhir yang didhaifkan oleh sebagian ulama adalah an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW kalau memasuki bulan Rajab, beliau bersabda, ya Allah, berkailah bagi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid Musnad dan Tabrani di dalam Al-Awsat dan juga Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Dan hadis ini didhaifkan oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Nawawi dalam Al-Adhkar dan juga Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab dan juga Al-Haythami di dalam Al-Majma'. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah dhaif. Ya, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah. Dan itu adalah beberapa hadis yang bisa kita sebutkan yang dhaif. Kemudian di sana ada sebagian ulama yang memiliki buku yang khusus menyebutkan tentang masalah keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan puasa. Namun masih banyak disebutkan di dalamnya hadis-hadis yang lemah, seperti Fadail Ramadan yang dikarang oleh Ibnu Abi Dunya, dan juga Fadail Syahri Ramadan yang dikarang oleh Ibnu Syahin. Namun sekali lagi masih banyak di situ disebutkan hadis-hadis yang lemah. Namun insyaallah seperti mereka, yaitu para ulama, itu mendapatkan udzur. Apalagi dalam kitab-kitab tersebut mereka menyebutkan sanadnya. Yang menyebutkan sanadnya sehingga orang-orang setelah mereka bisa meneliti kembali keabsahan dari hadis-hadis tersebut. Adapun orang yang sudah tahu tentang bahwasanya hadis ini maudhu atau hadis ini dhaif, maka hendaklah dia jangan mengamalkan, dan seharusnya dia mengamalkan hadis-hadis yang lain yang telah sahih dari Rasulullah SAW dan telah tetap dari beliau. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita buka kesempatan untuk bertanya jawab, dan kita jawab semampunya insyaallah. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Bagaimana niat puasa yang benar menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang sering ana dengar, nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Apakah itu sesuai dengan sunnah? Maka kita katakan bahwasanya niat dalam setiap amalan ini letaknya di dalam hati. Entah itu ibadah puasa maupun ibadah yang lain, maka yang namanya niat adalah letaknya di dalam hati. Dan niat artinya adalah al-qasd, yaitu kehendak, dan juga al-iradah, kemauan. Artinya kalau seseorang sudah kerentek di dalam hatinya ingin berpuasa, maka itulah yang dinamakan dengan niat puasa. Jadi enggak perlu dilafadzkan dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Dan tidak pula membaca niat ini di dalam hati, karena yang dimaksud dengan niat adalah kehendak. Jadi kalau seorang sudah berkehendak ingin berpuasa, maka itulah yang dinamakan dengan niat berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan dibebaskan dari neraka di dalam Ramadan? Bukankah saat ini belum ada yang mengisi neraka hingga nanti hari kiamat? Ataukah nanti setelah terisi maka di bulan Ramadan mereka akan dibebaskan, yaitu pada ahli tauhid yang melakukan maksiat? Nah, jadi hadis ini maksudnya bukan berarti maksud dari hadis ini walillahi utaqa minan nar wadzalika fi kulli lailah, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka
yang demikian itu adalah setiap malamnya. Yang dimaksud adalah dia seharusnya berhak untuk mendapatkan azab dari Allah SWT karena kemaksiatan yang dia lakukan, ya. Akan tetapi dibebaskan oleh Allah dan diampuni sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Itu maksudnya. Jadi maksud dibebaskan di sini, dia berhak untuk masuk neraka, ya, akan tetapi diampuni oleh Allah SWT sehingga dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Jadi bukan maksudnya dia sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan. Baik. Di sini ada pertanyaan tentang adab Ramadan. Bagaimana pendapat antum tentang diskusi atau debat di bulan Ramadan? Misalnya debat dengan jil atau non-muslim dan lain-lain. Nanti ini insyaallah akan dijawab tentang adab-adabnya ini oleh ustaz yang lain. Tapi setahu saya ini bukan termasuk larangan. Karena di sini adalah debat yang, kalau memang ini debat ini adalah debat yang masyru', ya, yang disyariatkan, yang diperbolehkan, maka ini bukan termasuk yang dilarang di dalam bulan Ramadan. Jadi yang dilarang adalah debat yang tidak masyru', yang tidak ada di dalamnya kaidah, dan orang yang berdebat tidak di dalamnya sebenarnya tidak pantas untuk mendebat, atau orang yang didebat dia tidak ingin kebenaran, jadi cuma ingin sekedar menunjukkan kepintarannya, maka yang demikian itu adalah debat yang tidak disyariatkan. Adapun debat yang yang disyariatkan, yang memenuhi syarat-syarat di dalamnya, maka insyaallah bukan termasuk hal yang dilarang di dalam bulan Ramadan. Ada pertanyaan, di dalam akidah Ahlussunnah bahwa setan dibelenggu secara hakiki, akan tetapi kita tidak diberitahukan bagaimana kaifiyahnya. Akan tetapi masih kita dapati maksiat dan kejahatan di bulan Ramadan. Apakah ini murni setan manusia, hawa nafsu? Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya dibelenggunya setan di dalam bulan Ramadan ini ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan bahwasanya setan dibelenggu secara hakiki atau secara maknawi. Imam Qurtubi mengatakan hakiki, ya, setan benar-benar dibelenggu. Jadi enggak perlu mengatakan maknawi. Cuma sebagian ulama yang lain mengatakan yang dimaksud dengan dibelenggu di sini adalah dibelenggu secara maknawi, yaitu saking banyaknya orang beramal soleh, ya, saking banyaknya ampunan Allah dan rahmat Allah, ya, sehingga seakan-akan pintu surga dibuka, dan saking sedikitnya kemaksiatan daripada bulan-bulan yang lain, ya, dan sibuknya manusia dengan ketaatan, maka seakan-akan pintu neraka ditutup. Dan dibelenggu setan maksudnya adalah mereka tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Itu bagi yang mengatakan bahwasanya makna dari dibelenggu di sini adalah maknawi, ya, tidak hakiki. Kalau misalnya ada yang mengatakan kalau seandainya dia dibelenggu secara hakiki, sebagaimana dalam pertanyaan ini, jadi bagi yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dibelenggu di sini adalah hakiki, maka mungkin di antara kita ada yang bertanya, kalau memang hakiki dan kaifiyahnya adalah kita tidak diberitahu tentang kaifiyahnya, tentang caranya, maka kenapa masih kita dapatkan kemaksiatan dan kejahatan di bulan Ramadan? Tadi sudah kita sebutkan sebenarnya dalam pembahasan. Di dalam Fathul Bari disebutkan beberapa jawabannya. Di antaranya disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan dibelenggu di sini adalah setan yang khusus, yaitu setan-setan yang ganas, sebagaimana dalam sebagian riwayat, yaitu maradatus syayatin, ya, setan-setan yang ganas. Jadi enggak semua setan, adapun setan yang kekuatannya lebih rendah dari itu, mereka masih bebas berkeliaran menggoda manusia. Kemudian jawaban yang kedua, atau dikatakan bahwasanya sebab kejahatan atau sebab kemaksiatan itu ada beberapa faktor. Ya, ada beberapa sebab, bukan hanya dari setan.
ya, ada kejahatan yang berasal dari hawa nafsu sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, atau karena di sana ada setan manusia, ya, sehingga meskipun setan yang berasal dari jin dibelenggu, tapi masih di sana ada sebab yang menjadikan manusia bermaksiat kepada Allah. Wallahu taala alam. Nah, di sini keutamaan puasa di antaranya adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Apakah dibolehkan menggosok gigi? Bau mulut di sini maksudnya apa? Nah, di antara keutamaan puasa adalah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih wangi daripada minyak kasturi atau minyak misk. Ya, di sisi siapa? Di sisi Allah, karena di situ disebutkan indallah. Adapun di hadapan manusia, maka dia sebagaimana keadaannya. Ya. Apakah diperbolehkan menggosok gigi? Maka jawabannya diperbolehkan. Karena asalnya Rasulullah SAW ketika berpuasa beliau tetap bersiwak. Ya, beliau tetap bersiwak ketika beliau berpuasa. Jadi menggosok gigi diperbolehkan. Kemudian bau mulut di sini maksudnya apa? Sekali lagi, bau mulut yang orang yang berpuasa yang lebih wangi daripada minyak kasturi ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Kemudian ada pertanyaan, ibadah atau amalan apa yang paling harus ditingkatkan di bulan Ramadan untuk meminta ampunan dosa-dosa dari lahir sampai sekarang? Apakah seorang hamba yang baru taubat bisa kembali suci di akhir Ramadan nanti? Bagaimana caranya? Jazakallahu khairan katsira. Masalah amalan-amalan yang mulia yang hendaknya ditingkatkan di bulan Ramadan nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Asbri besok lusa. Dan insyaallah akan beliau sampaikan tentang amalan-amalan apa yang seharusnya kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang jelas dimulai dari perkara yang wajib, ya, dimulai dari perkara yang wajib. Jadi kita harus memperbaiki ibadah-ibadah yang wajib, ya, seperti salat 5 waktu, ya, birrul walidain dan yang lain. Maka itu yang mulai kita perbaiki. Dan juga puasa Ramadan. Kemudian baru kita menginjak pada ibadah-ibadah yang sunnah, yang mustahab, ya, seperti sholat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersedekah dan lain-lain. Nanti insyaallah akan ada pentafsilannya. Apakah seorang hamba yang baru bertobat bisa kembali suci di akhir Ramadan nanti? Kita katakan na'am. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi taubat kepadanya. Ya, man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi taubat kepadanya dengan syarat harus memenuhi syarat-syarat taubat yang nasuh, ya. Harus memenuhi syarat-syarat taubat yang diterima, yaitu di antaranya adalah meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkannya pada masa yang akan datang, ya. Kemudian tidak jadi meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian berusaha berazam atau berkeinginan yang kuat untuk meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian di antara syaratnya adalah ikhlas, yang dia bertobat bukan karena manusia, ya, bukan karena takut dicela oleh manusia. Kalau saya terus bermaksiat, nanti akan rendah kedudukan saya di mata manusia, tidak. Tapi dia bertobat karena Allah. Dan juga bertobat di dalam waktunya, ya, di dalam waktu bertobat. Kalau sudah habis masa bertobat, maka tidak diterima oleh Allah. Ya, di antaranya adalah sebelum nyawa ini sampai ke tenggorokan. Ya, selama masih nyawa ini belum sampai ke tenggorokan, maka akan diterima oleh Allah SWT. Atau sebelum matahari
terbit dari barat. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah ada zikir-zikir yang sesuai untuk dibacakan sepanjang bulan Ramadan dari awal Ramadan hingga akhirnya? Dan bolehkah kita mengucapkan kepada teman-teman bila Ramadan menjelang, meminta maaf maksudnya? Nah, saya tidak tahu apakah di sana ada zikir-zikir yang dibaca dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Zikir-zikir khusus yang dibaca dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Cuma seorang muslim di dalam bulan Ramadan ini hendaklah dia menjaga benar-benar zikir-zikir, yang terutama zikir-zikir setelah salat, zikir-zikir pagi dan sore, dan memperbanyak istighfar kepada Allah, dan memperbanyak zikir secara umum. Ya. Dan sekali lagi saya tidak tahu apakah di sana ada zikir-zikir yang khusus yang dibaca dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Adapun meminta maaf kepada teman-teman atau saudara di bulan Ramadan, ketika menjelang bulan Ramadan, saya tidak tahu apakah ini ada dalilnya atau tidak. Cuma sebagian menyebutkan kalau kita mau masuk bulan Ramadan, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah SWT dari segala dosa. Ya, bertobat dari kemaksiatan. Sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah. Itu yang disebutkan. Apakah meminta maaf ini termasuk dalam hal ini? Ya, bertobat ya kepada Allah dan juga meminta maaf kepada orang lain. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya iktikaf di masjid bagi seorang muslimah? Dan bagaimanakah hukumnya iktikaf di luar 10 malam terakhir Ramadan? Di masjid-masjid Jakarta sering diadakan iktikaf di minggu pertama, kedua, dan ketiga bulan Ramadan. Pertanyaan yang pertama tentang iktikaf seorang wanita muslimah di masjid. Ini setahu saya tidak ada larangannya. Bahkan istri-istri Rasulullah SAW ketika beliau sudah meninggal, mereka bahkan beriktikaf di masjid. Ya, mereka beriktikaf di masjid melanjutkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi setahu saya tidak ada larangan bagi seorang wanita muslimah untuk beriktikaf. Tentunya dengan mematuhi atau dengan menjaga adab-adab yang syar'i. Kemudian bagaimana hukumnya iktikaf di luar 10 malam terakhir? Iktikaf ini diperbolehkan sepanjang malam di dalam bulan Ramadan, dan dikuatkan ketika 10 malam terakhir. Dikuatkan dan sangat dianjurkan kita beriktikaf pada 10 malam terakhir. Jadi boleh kita beriktikaf sebelum itu. Oleh karena itu sebagian salaf, kalau nggak salah istri-istri Rasulullah SAW, mereka beriktikaf 20 hari. Ya, beriktikaf 20 hari. Jadi bukan hanya 10 malam terakhir. Jadi wallahu ta'ala alam, boleh kita beriktikaf mulai dari awal Ramadan. Nah, di sini ada pertanyaan, ketika mau Ramadan, orang-orang pada ziarah kubur, kemudian meminta maaf sebelum Ramadan, mandi pada suatu tempat, apakah itu semua disyariatkan? Saya sebutkan di sini nanti insya Allah ada pembahasan khusus ya tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Beliau insya Allah akan menjawab insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, tapi ini ada pertanyaan di luar materi kita, yaitu wudu untuk tangan sampai sejauh mana? Sampai bahu atau sampai sikut? Wudu untuk tangan ini sampai sikut. Ya, yang wajib ini sampai sikut. Adapun kalau mau lebih dari itu maka diperbolehkan. Tapi yang wajib itu sampai sikut. Karena dalam ayat disebutkan ilal marafiq, yaitu sampai sikut. Nah, masalah meminta maaf kepada orang lain sebelum Ramadan nanti bisa ditanyakan ke Ustaz Muhammad Nur Ihsan.
yang beliau akan khusus membahas tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, masalah buka puasa bersama ini setahu saya tidak ada larangan, ya. Saya tidak tahu apakah segi larangannya. Jadi setahu saya diperbolehkan buka puasa bersama. Cuma lebih jelasnya nanti ditanyakan kepada Ustaz Muhammad Ihsan yang akan bahas tentang bid'ah-bid'ah di bulan Ramadan. Bagaimanakah buka puasa bersama yang sunnah menurut tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berbuka puasa bersama yang sunnah menurut tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya biasa, kita mengumpulkan orang untuk berbuka puasa bersama. Mengumpulkan orang untuk berbuka puasa bersama. Nah, bagaimanakah puasanya orang yang hamil atau menyusui? Wajib puasa atau cukup membayar fidyah? Nanti ini pertanyaannya kalau sudah sampai kepada materi orang-orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Nanti seolah akan saya sampaikan, atau kalau ada ustaz lain yang mau menyampaikan, yang bisa menyampaikan, insya Allah ustaz yang lain. Tapi kalau nggak ada, insya Allah saya yang akan menyampaikan sendiri. Tapi secara ringkas, orang yang hamil atau yang menyusui, kalau dia dalam keadaan kuat, sehat, ya, kalau dia berpuasa tidak terpengaruh baik bagi dirinya maupun bagi anaknya, maka wajib dia berpuasa seperti yang lain. Tapi kalau dia dalam keadaan lemah dan ditakutkan mudarat pada dirinya atau janinnya sesuai dengan petunjuk dokter, maka dia boleh iftar, boleh berbuka. Boleh berbuka, ya. Dan nanti insyaallah penafsilannya, perinciannya insyaallah akan kita sebutkan pada materi orang-orang yang mendapat keringanan tidak berpuasa. Nah, ada pertanyaan, apakah boleh menikah di bulan Ramadan? Saya tidak mengetahui dalil yang melarang menikah di bulan Ramadan. Namun wallah alam, afdolnya bagi seorang tidak menikah pada bulan ini, karena dikhawatirkan seseorang tidak bisa menahan syahwatnya di siang hari, sehingga dia terjerumus ke dalam larangan berjima pada siang hari di bulan Ramadan. Dan hendaklah dia memilih waktu yang lain yang luas. Alhamdulillah setahun ada 12 bulan, ya. Jadi dia tidak sebaiknya ini tidak menikah pada bulan Ramadan dan memilih bulan-bulan yang lain. Bagaimana dengan wanita yang karena sering hamil dan menyusui sehingga ketika datang Ramadan dia belum sempat membayarnya? Nah, kalau dia terlambat di dalam mengqadha puasanya karena udzur yang syar'i, maka kewajiban dia hanya mengqadha. Ini menurut sebagian ulama seperti itu. Jadi wanita yang hamil dan menyusui yang iftar, yang berbuka, kemudian datang ya Ramadan berikutnya dan dia belum sempat mengqadha karena udzur yang syar'i, karena sebab yang syar'i yang dibenarkan, maka kewajiban dia hanya mengqadha. Kalau sudah selesai Ramadan yang akan datang, setelah itu maka dia mengqadha. Tapi kalau dia mengundur-undur sampai datang Ramadan yang akan datang tanpa ada alasan yang syar'i, maka sebagian mengatakan dia hendaklah dia membayar fidyah. Dari setiap hari yang dia tinggalkan, memberi makan satu orang miskin sebesar setengah sok, yang kalau dikilokan itu kurang lebih 1,5 kilo. Dan sekali lagi insyaallah nanti akan kita sebutkan perinciannya pada materi yang akan datang.
Tapi itu yang bisa kita sampaikan. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.